atau Sistem Penganggaran Elektronik pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 2015 di kota Surabaya sebagai bagian dari inisiatif e-government. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan e-budgeting pada tahun 2018 dengan rencana lebih luas pada tahun 2020. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pemantauan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang e-budgeting. Apa sih e-budgeting itu? Nah, e-budgeting adalah salah satu program pemerintahan yang ditunjukkan untuk mendukung akuntabilitas serta transparansi dalam anggaran, terutama pada bagian e-government. Pada dasarnya, e-budgeting adalah sistem penyusunan keuangan yang dilakukan secara online, baik melalui aplikasi, website, dan lain-lain. Dengan hal ini, e-budgeting memuat seluruh dokumentasi keuangan yang memiliki organisasi, perusahaan, lembaga negara, dan bentuk entitas lainnya. Dengan melalui penggunaan e-budgeting, seorang individu atau kelompok akan lebih mudah menggunakan manajemen keuangan yang baik. Nah, di sini kita akan membahas tujuan dari e-budgeting. Yang pertama, membuat data lebih akurat. Tujuan penggunaan e-budgeting adalah membuat data keuangan menjadi lebih akurat. Hal ini dikarenakan kerjanya sudah dibantu oleh teknologi yang ada. Dengan adanya e-budgeting, kegiatan anggaran dapat dianalisasi secara akuntabel, sehingga dalam membuat laporan keuangan bisnis bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada terintegrasi. Tujuan lainnya dalam penggunaan e-budgeting adalah dapat terintegrasi dengan baik melalui sistem informasi keuangan yang ada di dalam perusahaan. Dengan demikian, hal ini memudahkan proses penggabungan data yang diperlukan, terutama apabila terjadi perubahan atau penyesuaian mengenai perubahan anggaran. Yang ketiga, memudahkan anggaran proses penyusunan. Dengan menggunakan e-budgeting yang canggih, proses penyusunan anggaran menjadi lebih praktis dan efisien. Oleh karena itu, perusahaan maupun instansi lainnya tidak memerlukan pertemuan atau perhitungan manual yang mungkin membutuhkan banyak waktu dan biaya. Ya, tim keuangan hanya perlu memasukkan semua data yang diperlukan ke dalam aplikasi. Nantinya, sistem e-budgeting akan menyusun anggaran secara otomatis. E-budgeting juga memiliki banyak keunggulan yang bisa membantu operasional banyak perusahaan maupun lembaga. Seperti yang pertama, yaitu bisa menekan resiko korupsi, yang dimana e-budgeting itu adalah sistem penyusunan rencana keuangan secara online yang bisa diakses oleh semua pihak. Jadi, dengan demikian, e-budgeting mampu menekan dan mencegah terjadinya risiko korupsi oleh pihak yang bertanggung jawab, karena seluruh laporan keuangan dapat dilihat oleh siapapun secara detail. Yang kedua, yaitu memudahkan proses evaluasi. Sistem e-budgeting dapat memudahkan proses evaluasi yang lebih efisien dan akurat, karena seluruh data itu tercatat secara elektronik. Nah, dengan demikian, proses evaluasi dapat dilakukan secara real time, sehingga dapat memungkinkan pemantauan yang lebih cepat dan tepat terhadap pencapaian target anggaran. Yang ketiga, yaitu menjaga akuntabilitas publik. Sebelumnya Sobat Oksi Basic pasti sudah mengetahui salah satu tujuan e-budgeting yaitu sebagai transparansi data. Yang keempat, yaitu dokumentasi data lebih efektif. Dokumentasi data elektronik inilah yang menjadi salah satu keuntungan e-budgeting dalam memudahkan pengolahan, penyimpanan, dan penelusuran informasi berkaitan dengan anggaran. Yang kelima, yaitu mengurangi resiko human error, yang dimana apabila melakukan perhitungan keuangan dengan sistem manual, hal ini tuh bisa beresiko mengalami kesalahan input data ataupun perhitungan yang dapat memengaruhi keakuratan anggaran dan hasil laporan. Oleh karena itulah, sistem e-budgeting ini dapat mengurangi terjadinya kesalahan manusia atau human error saat merencanakan dan mengolah data anggaran. Yang terakhir adalah menekan
biaya operasional, yang dimana dalam penggunaan sistem elektronik dari e-budgeting dapat mengurangi kebutuhan biaya operasional untuk mencetak anggaran fisik dan administrasi secara manual. Berikut kekurangan dari e-budgeting. Di samping keuntungannya, e-budgeting pun memiliki kekurangannya tersendiri. Di antaranya, yang pertama, membutuhkan pengaman dari virus. Hampir sama seperti kegiatan yang dilakukan secara online lainnya, sistem e-budgeting juga rentan terhadap serangan virus dan malware. Apalagi seperti penjelasan sebelumnya, e-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang mudah diakses oleh siapapun. Maka dari itu, apabila tidak dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang memadai, sistem e-budgeting dapat menjadi target penyerangan yang bisa merugikan banyak pihak, seperti hilangnya data-data penting terkait anggaran perusahaan. Yang kedua, bisa diretas. Masih berkaitan dengan kekurangan yang sebelumnya, e-budgeting yang tidak memiliki keamanan yang kuat dan memadai juga lebih rentan terhadap peretasan data-data oleh pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, jika seorang hacker berhasil meretas sistem, mereka dapat mengakses, memodifikasi data, hingga mencuri informasi anggaran yang krusial. Proses e-budgeting. Dalam melakukan proses e-budgeting, terdapat 4 langkah penting. Yang pertama, pengumpulan data. Data yang dilakukan untuk menyusun anggaran yang dikumpulkan dari berbagai unit kerja. Ini termasuk data harga standar satuan dan usulan kegiatan. Yang kedua, penyusunan anggaran. Dengan menggunakan aplikasi e-budgeting, tim yang terdiri dari beberapa anggota yang memahami IT, informasi teknologi, menyusun anggaran berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya itu yang ketiga, yaitu pembahasan revisi. Setelah penyusunan awal, anggaran yang diusulkan dibahas secara internal dengan pihak terkait seperti DPRD untuk mendapatkan masukan dan melakukan revisi jika diperlukan. Yang keempat itu ada persetujuan. Setelah revisi dilakukan, anggaran disetujui dan diimplementasikan. Dalam menerapkan sistem e-budgeting, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi. Berikut adalah tantangan-tantangannya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akui temukan bukti dana siluman APBD DKI Jakarta berkat penggunaan e-budgeting. Berbekal penemuan tersebut, Ahok melaporkan ke KPK dan Presiden Joko Widodo. Kisru dana APBD 2015 dan wacana pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memaksa pria yang akrab disapa Ahok ini bermanuver dan menggigit balik. Jumat siang, Ahok datangi Istana Negara untuk lapor Presiden Indonesia Joko Widodo terkait hubungannya dengan DPRD DKI Jakarta yang kian memanas. Ahok mengatakan pada Presiden bahwa ia bisa saja dimakzulkan dalam waktu dekat. Namun sistem e-budgeting yang diimpikan Presiden dapat terlaksana. Bahwa saya tetap tanya ke beliau, Bapak masih komitmen nggak untuk mau jadikan e-budgeting berlaku di seluruh Indonesia? Harus, nggak ada toleransi. Karena beliau yakin yang paling penting itu APBD tidak boleh dikorupsi. Kalau tidak dikorupsi, tidak ada titipan-titipan, maka pasti serapan anggaran akan membaik. Tidak dikorupsi, tidak ada titipan-titipan, maka pasti serapan anggaran akan membaik. Tidak menunggu waktu lama, Jumat sore Gubernur DKI Jakarta yang disapa Ahok sambangi KPK untuk laporkan indikasi penyelewengan dana anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2015. Perubahan pola isi APBN menjadi e-budgeting diakui Ahok membuka celah terendusnya penyimpangan dana atau dana siluman APBD senilai 12,1 triliun rupiah. Barang ini sudah akan kita laporkan, sudah dari zamannya Pak Jokowi sudah mau kita laporkan. Hanya buktinya tidak pernah ada. Selama ini selalu SKPD yang mengisi. Tapi begitu dengan e-budgeting tidak bisa diisi oleh SKPD, ini DPRD yang mengisi, membuatnya. Usaha mengungkap dana siluman APBD telah dilakukan Ahok bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta atau BPKP. Pimpinan kita juga akan minta BPKP melakukan audit juga untuk yang 2015. Yang 2014 sudah dilakukan audit. Kalau 2012, 2013 sudah ada auditnya. BPKP DKI Jakarta sendiri akui terdapat akuntabilitas yang tidak memadai pada proses penyusunan APBD DKI Jakarta sejak tahun 2012. Nah, dari situ kita memetakan bahwa pada saat mulai dari 2012 itu
akuntabilitasnya masih belum cukup memadai. Dalam arti pendokumentasian hasil pembahasan, mana yang anggarannya masuk dan mana anggaran yang dicoret, itu tidak jelas di mana. Namun begitu, ia menambahkan bahwa di tahun-tahun sebelumnya terhitung sejak 2012, di bawah mandat Deputi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, pihaknya melakukan koordinasi dan supervisi yang memaparkan sejumlah penemuan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan dana yang diajukan sebelumnya. Ketika kita konfirmasi pada saat sudah jadi APBD, timbulnya di DPA SKPD, waktu itu kita melakukan sampling, itu ada kegiatan yang alokasi anggarannya ada di DPA masing-masing SKPD, tetapi menurut SKPD tidak atas usulan mereka. Polemik APBD DKI Jakarta bermula dari tidak disetujuinya APBD yang diajukan Gubernur Basuki Cahayapurnama oleh DPRD DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri, lantaran penerapan format e-budgeting yang dianggap tidak sesuai. Kamis lalu, 26 Februari 2015, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna mengesahkan pengajuan hak angket atas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama.